Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian yang sedang menonton video kami ini, selamat datang di channel saya Rusdi. Bersama saya Bang Rusdi. Kali ini materi yang akan kita angkat adalah Islam dan Sains dengan judul Penciptaan Alam Semesta Antara Sains dan Al-Quran. Sejak dahulu kala, manusia dari masa ke masa selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pertanyaan sederhana itu, kemudian tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara beragam teori itu, yang paling dikenal adalah teori materialisme dan teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Materialisme merupakan salah satu aliran dalam ilmu filsafat yang dikembangkan oleh para filosof Yunani kuno. Materialisme adalah aliran yang memandang bahwa segala sesuatu adalah realitas, dan realitas seluruhnya adalah materi belaka. Menurut teori ini, alam semesta sudah ada sejak waktu yang tak terbatas. Menurut penganut paham materialisme, alam tidak memiliki awal maupun akhir. Teori ini juga meyakini bahwa alam semesta tidak diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya. Segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah peristiwa kebetulan atau ketidaksengajaan dan bukan merupakan hasil dari sebuah rancangan atau visi yang disengaja. Teori ini diagung-agungkan para materialis di abad ke-19, termasuk Ludwig Feuerbach 1804 sampai 1872. Menurut pendapatnya, hanya alamlah yang ada. Manusia juga termasuk alam. Dia menganggap bahwa jiwa ada setelah materi. Jadi, psikis manusia merupakan salah satu gejala dari materi yang ada. Kaum materialis juga mengingkari adanya the ultimate nature of reality atau realitas tertinggi atau yang mutlak. Mereka menganggap bahwa doktrin alam semesta yang digambarkan oleh sains merupakan materialisme sederhana. Kaum materialis menyatakan bahwa para filosof tidak dapat membantah dalam arti memperbaiki pengertian materi yang bersifat deskriptif yang diberikan para ilmuwan pada masa hidupnya. Paham materialisme ini memiliki beberapa aliran, yakni materialisme lama, materialisme modern, serta materialisme dialektis atau historis. Teori materialisme yang sempat diagung-agungkan para filosof dan ilmuwan barat dipatahkan oleh teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Seiring ditemukannya fakta tentang terjadinya ledakan besar oleh seorang ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble pada 1929, kebenaran teori ledakan besar pun semakin kokoh. Teori ledakan besar mengungkapkan bahwa alam semesta termasuk bumi dan isinya ini terbentuk dari sebuah ledakan besar. Teori ini menyatakan adanya awal atau permulaan pada alam semesta yang disebabkan oleh Big Bang. Kalau alam semesta itu memiliki permulaan, maka tentu saja ada yang menciptakannya, yakni Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, seorang peneliti bernama George Gamow berpendapat seharusnya ada sisa-sisa radiasi dari hasil Big Bang. Tak lama setelah itu, dua orang peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan sisa radiasi dari ledakan besar berupa radiasi latar belakang kosmik. Radiasi ini tidak seperti apapun yang berasal dari seluruh alam semesta, karena luar biasa seragam. Radiasi ini tidak dibatasi dan tersebar merata di seluruh jagat raya. Ternyata radiasi ini merupakan gema dentuman besar. Berkat penemuan itu, baik Arno Penzias dan Robert Wilson dihadiahi Nobel untuk penemuan besar mereka. Pada tahun 1989, National Aeronautics and Space Administration atau NASA meluncurkan sebuah satelit yang dilengkapi dengan instrumen sensitif cosmic background emission explorer atau disingkat COBE keluar angkasa guna mendeteksi radiasi latar belakang kosmik yang ditemukan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Hanya dalam hitungan menit,
Kobe mampu menemukan radiasi latar belakang kosmik. Sejumlah bukti lainnya yang menunjukkan alam semesta berasal dari sebuah ledakan besar adalah terdapatnya kandungan hidrogen dan helium yang tersebar di seluruh jagat raya. Jika alam semesta tidak memiliki awal, seharusnya hidrogen telah menghilang dari alam semesta ini, diakibatkan perubahan atom hidrogen menjadi atom helium. Ini bukti yang ditemukan dari penelitian yang panjang. Akhirnya para ilmuwan di dunia mengakui kebenaran bahwa alam semesta lahir dari sebuah ledakan besar yang tentu saja diciptakan keberadaannya. Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Nabi Muhammad SAW telah mengungkap dan menyibak rahasia penciptaan alam semesta. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana alam semesta, bumi, dan langit diciptakan bagi umat manusia. Dalam Al-Quran surah Shad ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang itu karena mereka akan masuk neraka." Aliran materialisme sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebab aliran tersebut menyatakan bahwa alam semesta ada tanpa direncanakan dengan visi tertentu. Dalam surat Ali Imran ayat 191, Sang Khalik berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta digambarkan dalam 6 masa. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arus. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Lalu siapa lagi jika bukan Allah yang mampu menciptakan ledakan besar yang indah? Pasalnya, hasil ledakan besar itu kini tersusun rapi menjadi materi seperti planet, bintang, galaksi, klaster, dan superklaster di jagat raya. Ledakan tersebut tidak seperti ledakan bom yang hasilnya hancur berantakan. Maka Allah menciptakan alam semesta ini tentunya agar diambil hikmahnya bagi manusia. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang penciptaan alam semesta ini. Di antaranya adalah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka." Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Al-Quran surah Al-An'am ayat 11. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Ia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-An'am ayat 73. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30.
Nah, demikianlah, semoga video ini dapat memperkuat iman kita kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta alam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.